iman bisa nambah bisa kurang. Lagi ngaji begini iman lagi full, lagi dicas, bener po. Ntar pulang dari sini iman ngedrop, maka sering-sering kita cas, bener po. Jangan sampai lobet bu. Ini iman lagi kan godaan iman berat, tantangan iman sekarang. Ya Allah, kita mau ibadah aja ada aja halangan. Emang itu diuji iman. Kalau nggak diuji, kapan diuji waktunya iman? Jam 4 angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangan debleh. Iman diuji tuh bang, iman diuji bang bu. Tapi kalau imannya kuat ya lempar selimut, bawa sejadah, berangkat ke musola. Kalau imannya nggak kuat, diuji. Ibadah pasti kita ujiannya berat. Tantangan sekarang apalagi mau ngaji aja po ada aja halangannya. Udah rapi malam Jumat kita mau yasinan, gerimis. Itu orangnya yang keluar rumah, bukan tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Giliran ada dangdutan malam minggu, dangdut nih, nonton kalian kondangan, gerimis ya, gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter, manjur. Iya po, ada aja halangan, godaan, tantangan berat. Di rumah dah kita periksa godaannya banyak banget. Kita mau ibadah, TV siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote. Apalagi sekarang udah punya HP semua, anak megang HP, bapaknya megang HP, emaknya megang HP, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari TV. Udah kagak ada semenggak sinetron po, boleh udah 7:30. Wah Ikatan Cinta, wah la ilaha illallah. Kalau udah nonton Ikatan Cinta itu laki kagak dingain. Sono bang, lu jangan gangguin gua, sono. Anaknya juga gue diurusin udah. Orang niat si Al. Iya. Emang mesra banget si Al sama si Andin ya bu. Mana mulai demen sama si Andin. Kenapa po? Nonton. Ya iyalah, emang empok doang punya TV. Seh deh bu. Ya Allah, godaan ada aja yang bikin kita malas ngaji. Sinetron anak muda ngajarin kagak bener, yang ngajarin pacaran, tawuran, berantem, macem-macem. Sinetron Indosiar apalagi itu mulu ceritanya, kagak lain. Judulnya doang lain-lain, cuma ceritanya itu lagi ketahuan, kebaca banget ceritanya po. Pacaran ketemu kawin bahagia, nikah karirnya naik, di kantor gajinya gede, jadi direktur diangkat, bahagia. Ada cewek godain, akhirnya keporot, mau demen, akhirnya duitnya habis diporotin, jatuh miskin dah, jalan di pinggir jalan, ketabrak mobil, jeger jatuh, bawa ke rumah sakit dah. Anak kan nengokin bini, nengokin, baru dah soundtracknya ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi Ya Allah, Masya Allah bu, godaan ada aja, tantangan berat ya bu. Maka ini iman diuji, maka ini Isra Mi'raj nyuruh nguatin iman kita supaya ibadah kepada Allah taqarrub. Kita kumpul ngaji begini bu, kita kumpul ngaji begini, kita ngaji, dosa kita kan dirontogin, kumpul begini ngaji, manfaatnya gede banget po kita ngaji. Jangan kita ya Allah bang, Tad, bu saja saya pengen buat ngaji, repot banget tuh saja. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Ngaji sempetin waktu, nggak ada batas waktunya kita ngaji. Padahal udah tua, udah nenek-nenek ngaji wah, ngapain lagi? Pakai alasan banyak banget, ngaji nek malu memantu no, ntar apa gue lagi men nenek men ajong bener ngaji.
Ini kumpul begini Bu, kita ngaji, dosa-dosa kita dirontogin. Raba dosa kita po, dada kita raba dah, banyak kan dosa kita ibadah. Sama yang ngomong juga banyak dosa. Apalagi tukang ngomong, masalahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa udah, emang apa? Emang gue tukang ngomong. Wajar diomongin orang. Makanya saya punya prinsip hidup. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Bener po? Dosa yang kecil dirontogin, kita nggak sadar bikin dosa-dosa kecil. Dosa sama laki, mau berangkat ngaji aja laki kita perintah. Dosa nggak sengaja kita bikin tuh, bang gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada itu, ini nggak sadar kita po. Laki lagi tidur bangunin salah, bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah, bangun lihat jam berapa no, laki lagi tidur suruh lihat jam. Kan salah, empok aja po yang melek niat jam, pakai nyuruh laki lagi tidur niat jam. Salah. Dosa sengaja nggak sengaja dirontogin, alhamdulillah. Yang kedua, kita ngaji kumpul begini pahalanya luar biasa. Datang doang dari rumah ke majelis taklim, niat nuntut ilmu, mau nyari ilmu po, dicatat langkah kita, jalan dimudahkan menuju surga. Dirontogin pahala gede. Ustaz nggak bisa apa-apa saya ngaji, datang aja ikutin ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa ke baca kagak, bawa tuh kitab. Ustazah kebet, kita kebet. Ustazah tutup lah, tutup. Temen nanya halaman berapa, cing, boleh kebet doang. Datang aja udah. Datangnya doang po, duduk kita di situ, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000, boro-boro 1000 rakaat po. Membayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia ya, lama nih, lama. Pindah kita terawih. Kalam barzah, saya nanya kagak dijawab-jawab pertanyaan saya dalam kubur. Siapa yang tanya? Kayaknya seorang sarua. Gue lihat KTP-nya, oh itu rombongan RT Andi. Oh ya udah, lihat diperiksa, ternyata itu, lihat kata Allah masih hidupnya. Bagaimana tuh orang? Diperiksa rapotnya po, ternyata masih hidupnya nih orang, ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan ke majelis taklim. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, dia hidupin. Mic belum dicolokin tuh mic. Dipanggilin temen atu-atu, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Enak ya Allah, Rodiah, Romelah, ngaji sini cepetan. Lu pada ngaji buruan. Ya Allah po, dia panggilin teman-temannya. Ngajinya rajin sama gurunya, cuma ada cumanya, diajarin sama ustazanya kagak paham-paham, diajarin sama gurunya kagak bisa-bisa. Laporan sama Allah, ya Rob, orang ini ngaji cuma rajin, cuman kagak bisa-bisa, dia nggak paham-paham. Orang yang begitu kata Allah, jangan lu tanya apa, orang yang ngajinya rajin banget bu, diajarin sama gurunya kagak paham-paham, ngaji dari muda sampai tua bebel banget, kagak ngerti-ngerti. Yang model begitu Allah kasih muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah, masuk ke dalam kubur bebas pertanyaan kubur. Tibang gara-gara ngajinya getol doang. Kayak datang aja po, udah udah tua ngaji. Mau jiping kayak nggak apa-apa, ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender. Mau jiler juga nggak apa-apa. Kan kalau ngajarin nenek-nenek rada-rada susah. Bener po, kayak balik bocah lagi. Orang kalau udah matanya kurang awas, kuping udah rada budek. Saya nenek-nenek mulu saya ajarin ngaji, ikro masih oke. Masih ayo nek, ngaji nek. Nih dengerin, ayo ikutin. Innahu kana tawwaba. Ayo pelan-pelan. Karena kupingnya rada kurang. Innahu kawa tembaga. Waduh, yang bener nek, sabar. Emang begitu bu, ngaji kalau udah tua. Ayo baca nih, alam taro kaifafa, alam taro kayak apa, kaifafa kayak apa, masih kayak apa aja. Emang begitu, nggak apa-apa, terus. Datangnya kita ngaji nggak bisa diajarin sama guru, nggak paham, tetap pahalanya ada, dapat.
ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini, no, yang di pinggir jalan kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker, lecet ngorokan, po. Ini kan ilmu, bikin gampang nih. Ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Ilmu teknologi, ilmu bikin mudah. Saya pernah tabligh akbar di lapangan. Banyak jamaah. Saya ngecek sound dulu. Cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Orang dia nyaut. PA itu dia. Bapak yang di pojok sono kedengeran enggak, Pak? Enggak, kata dia. Lah kedengeran berarti. Ilmu bikin hidup mudah. Orang biar ilmunya banyak, kalau salah narok diomelin, po. Apalagi nggak ada ilmunya. Hukum Islam tuh gampang, jangan digampang-gampangin. Kalau orang yang paham ilmunya mah enak nih kita ngaji. Umpama contoh ngaji nih, ngaji fikih, po. Kita ngaji fikih mau guru ngaji fikih, kita ngaji fikih nih kita ngaji fikih. Ini menanya sama po, air kencing najis nggak, po? Sepakat air kencing najis ya. Air sperma najis nggak? Air kencing air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma kita diwajibkan mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Kenapa ketika kita habis kencing enggak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima dulu pakai iman, akalnya main. Pakai akal dulu, yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Tuh akal main. Nah, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Apalagi musim hujan begini lah, beser mulu, kencing mandi lah, pileg ampek meriang. Bener tuh. Kenapa? Karena keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Hukum fikih jelas, po, gampangin kita. Ramadan umpama nih kita puasa, halangan lagi head, berarti nggak sholat nggak puasa. Bener, Bu? Kenapa yang diwajibkan selesai Ramadan, yang dibayar itu utang puasa, bukan utang sholat yang kita tinggal. Kalau disuruh bayar utang sholat yang kita tinggal ribet, po. Sehari 5 waktu, 5 kali 7 hari, umpama men 7 hari, halangan 7 hari, 5 kali 7 35 waktu sholat. Kalau suruh ganti lah ribet. Makanya yang disuruh ganti puasa yang kita tinggalin. Kapan gantinya? Selesai Ramadan. Cicil utangnya 7, utang puasa bayar 1, 2, 3, sampai kapan? Sampai batas waktu datang Ramadan lagi. Kan banyak kesempatan buat ganti. Bener, Bu? Makanya hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin.